وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره من يومنا هذا إلى يوم تشخص فيه الأبصار. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: كل الناس نيام وإذا ماتوا فانتبهوا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil afadil al-mukarramun yang saya hormati segenap para alim ulama, para zu'ama, tuan-tuan guru, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutin nama-nama beliau, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim, taukir, takrim, al-fakir kepada beliau-beliau. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita semua yang ada di tempat ini terkhusus mudah-mudahan selalu dijaga zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus dua presiden sudah ada dua ya presiden. Rasalah radio. Kita doain mudah-mudahan Ustaz Amsari Jayadi dan Ustaz Riyadi mudah-mudahan sebagai dua presiden yang menggerakkan subuh, karena dengan sabab subuh insya Allah dimulai dengan kebaikan, ditutup akhir aktivitasnya dengan kebaikan. Makanya ada bahasa doa, Allahumma barik fi bukurina, Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahilah pagi-pagi kami. Kalau paginya berkah, insya Allah melanjutkan aktivitas berikutnya selalu ditimpa keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikal harakah walakal barakah. Hendaklah engkau beraktivitas dan jadikan aktivitasmu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Yang saya hormati anggota dewan kita, pemimpin kita, yang mudah-mudahan insya Allah terus Allah jagain, Allah berikan sehat walafiat, diberikan taufik hidayah, yang akhirnya wasilah beliau insya Allah segala aturan kepemerintahan mudah-mudahan selalu disandarkan dengan kegiatan agama yang menjadi sabab kampung negara ini bisa jadi tambah barokah. Amin ya rabbal. Segenap para sepuh, tokoh RT RW, semua para pecinta syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, as'adakumullah, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung aja enggak banyak basa-basi biar cepet, biar nasi uduk kagak kering. Iya, biar enggak lama-lama. Dalam mengawali mau'izah singkat pada kesempatan pagi hari ini, sebagai kata kuncinya pengajian pagi hari ini, saya menyampaikan salah satu doa, dan ini doa masyhur kalau di bulan Rajab. Riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajaba yaqulu Allahumma barik lana Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Allahumma barik, kalau pakai kana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu kata kunci pengajian kita. Itu doa masyhur. Di antara keterangan para ulama, kalau dalam keterangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Quddisa Sirruh, ada ungkapan beliau, wa'lam anna asyharul madhkuratil mutawaliyati
atarun kabirun fi tanwiril qalbi wat taqarrubi. Itu diantara keterangan. Kemudian lanjutannya fa inna likulli atharun yata'allaqu ba'duha bi ba'din. Ini keterangan ngambil doa itu, yakni diantara dikutip oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Quddisasirruh. Apa kata beliau mengomentari hadis tersebut? Kata beliau, itu Rasul yang doakan, ya Allah berkahin kami di bulan Rajab, berkahin kami di bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikan kami nyampe ketemu Ramadan. Kata beliau tadi wa'lam, dan ketahui olehmu anna asharal madhkuratil mutawaliyati, bahwasanya 3 bulan-bulan yang disebutin Amir Rasul mutawaliyati, yang berentet, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu namanya mutawaliyat. Disebut Amir Rasul mutawaliyat. Itu disebutin Amir Rasul berentet tersebut menunjukkan bahwa itu bulan masing-masing punya atarun, punya sir, punya energi, punya kekuatan, punya setrum, punya keutamaan. Dan keutamaan masing-masing itu bulan yata'allaqu ba'duha bi ba'din, masing-masing ada kaitannya. Ibarat mata rantai. Kemuliaan keramatnya bulan Rajab ada kaitannya sama keramat bulan Sya'ban. Keramat bulan Sya'ban ada kaitannya sama keramat bulan Ramadan. Artinya apa? Mafhum mantuknya, kalau kita pengen ambil keramatnya bulan Ramadan, jangan kita tinggalin keramatnya Sya'ban. Kalau kita pengen ambil keramatnya Sya'ban, jangan tinggalin bulan Rajab. Makanya kalau Sayyidina Ali bilang orang kalau pengen mendapatkan Lailatul Qadar nanti puncak kemuliaan bulan Ramadan, setarnya bukan dari awal Ramadan, tapi setarnya dari bulan Rajab. Jadi begitu-begitu termasuk setarnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi bukan dari awal Ramadan, bukan. Orang yang kepengen bulan Ramadan, bukan kepengen bulan Ramadan itu dapat Lailatul Qadar, itu bukan setarnya bukan dari awal Ramadan, tapi setarnya dari bulan Rajab. Di antara kaitannya ini dalam doa ini, karena masing-masing bulan itu punya kaitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata Tuan Syekh, istinbat hadis atau doa tersebut menunjukkan likulli syai'in sababiyatun, bahwa setiap segala sesuatu itu butuh proses. Sunatullah nih, di alam ini semuanya berproses. Walaupun Allah innallaha ala kulli syai'in qadir, itu kita nggak boleh nafin tuh. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allah punya sifat qudrah, kaunuhu qadiran, irada, kaunuhu muridan. Itu kita nggak boleh itu hilang. Kita kudu yakin Allah maha segala sesuatu. Tapi mohon maaf, kalau udah judulnya di dunia, itu umumnya sunnatullah berlaku, prosesnya terjadi berlaku. Contoh. Badannya kita manusia bukan kayak adanya Nabi Adam. Yang diciptakan Allah, Nabi Adam itu yang dari tanah cuma Nabi Adam. Kalau kita ini bukan, Ibnu Adam bukan. Kita dari intisarinya tanah. Kalau dalam bahasa Arab min sulalatin min tin. Kita bukan dari tanah, cuman dari intisarinya tanah. Tapi yang dari tanah yang langsung ujuk-ujuk diciptain, nah itu Nabi Adam. Kalau kita berproses, mulai dari babak sampai mak kita bercanda. Bercanda ngadonin. Terus keluar nutfah, mudghah, alaqah, baru ditiupin roh, berproses 4 bulan 120 hari, nambah lagi ke 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, baru brojol keluar kita. Itu namanya proses tuh. Apa Allah kagak bisa? Nggak mungkin. Begitu mak kita, bapak kita ngadonin, besok keluar kita. Ya bisa, kan Allah maha mampu. Cuman namanya dunia itu proses. Tingkat kewalian orang bisa pada tingkat asfiya, atqiya, nuqoba, nujoba, nujaba, itu berproses.
Makanya kalau anak muda sekarang kalau cerita wali, jangan cerita walinya doang ketika dia dapat karomah, kemuliaan, bisa jalan di air, bisa sembahyang di atas pohon pisang. Sakit itu. Prosesnya doang. Bagaimana ibadahnya, bagaimana subuhnya, bagaimana ngajinya, bagaimana baca Qur'annya. Jangan ujuk-ujuk langsung dilihat hasilnya. Kita lihat Pak Dewan sekarang, tanya bagaimana dulu sekolahnya. Enak ya Pak Dewan nih. Duitnya kayak tisu aja Pak. Cabut lagi. Jangan lihat sekarang, prosesnya dong. Emang ujuk-ujuk begini. Jadi, perjuangannya berat. Semua orang itu semuanya butuh proses. Makanya kalau dari dalam doa ini, kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mengingatkan kita bahwa segala sesuatu butuh proses. Apalagi proses ketika kita jadi orang kagak bener, pengen jadi orang bener. Nah ini yang berat nih. Berat nih. Kenapa emang? Karena itu peperangan dalam diri kita. Antara fujur, antara takwa. Saya sering bilang di mana-mana, setiap manusia itu ada bibit jadi orang bener, ada bibit jadi orang bangor. Kalau dalam bahasa Al-Quran, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu ada fujur, ada takwa. Ini lagi perang nih. Ngaji gak ya? Mau ngaji gak ya? Embung ayo. Ngaji gak ya? Banyak ngaji mulut yaki-yaki. Perangnya. Apalagi kuliah subuh kayak begini deh. Orang mana? Kalau ada lelah kamu begini subuh-subuh. Ini kan berubah. Itu peperangan tuh dalam diri kita tuh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dorong-dorongan ya. Dan itu proses kira-kira menang yang mana? Fujur apa takwa yang bakal meningkat? Tergantung kita. Makanya hidup itu bukan bagaimana korinnya, tapi bagaimana kita. Makanya kalau dalam bahasa Al-Quran, korin bisa jadi teman kita di surga, korin bisa jadi teman kita di neraka. Tergantung kita manusianya, bukan bagaimana korinnya, bagaimana kitanya. Nah ini prosesnya. Proses, apalagi kemarin yang bangor, yang brengsek. Itu mah kudu siap tuh. Tantangannya berat itu. Karena sunnatullah orang pengen jadi baik, tantangannya banyak. Semakin tinggi punnya, semakin kencang anginnya. Itu sunnatullah. Tapi kalau kita bicara cobaan, kita lihat Rasul yang kata tuh, inna asyaddal bala'i al-anbiya thummal amsal wal amsal. Kalau kita bicara ujian hidup, yang paling hebat dialami makhluk di alam ini, pertama al-anbiya, nabi. Thummal amsal wal amsal, kemudian orang yang dibawa nabi. Sahabat, tabi'in, masuk kepada masyayikh, atqiya, aulia, asfiya. Kita paling ujung. Jauh-jauh lagi. Artinya apa? Kalau kita bicara soal ujian hidup, kita masih encer. Berarti mafhum mantuknya orang kalau kepengen jadi orang bener, kudu siap menerima cobaan. Pasti ada tuh. Apalagi tadi yang saya bilang kemarin bangor, kemarin benar brengsek, rambut gondrong, betato, pakai anting, masuk masjid, ya. Jaga anting, jaga apa kamu? Ya udah begitu. Lah kemarin brengsek. Ada lagi kemarin mabuk, kemarin tukang nyawer, kemarin main wadon. Begitu masuk masjid, ada kata tumben lu. Itu cobaan lah, kudu kuat. Jangan ambekan. Namanya mantan reman kan bengis. Sialan lo Ji, kemarin gue mabok lo katain, gue main perek lo ceritain. Sekarang gue ke musola, lo tumbenin, gue bacok lo Ji. Mati. Nah, jadi buat kita nih yang kemarin kurang rada bener, pengen ikut masuk ke dalam kebenaran, kudu siap, kudu bismillah. Perempuan juga begitu, udah rajin nih kuliah subuh, pagi, minggu, udah dah kemana aja pengen nutup aurat. Ntar orang pada ngomong tuh si anu ibu anu kurung mulut congen kan sih. Itu biasa, nggak usah pakai didengar, itu udah bismillah. Kalau udah niat jadi orang bener, udah. Ujian cobaan pasti ada itu mah. Tinggal bagaimana tingkat keimanannya. Kalau ada ulama yang ditangkap, ulama yang dipenjara, ulama yang disakiti, ulama yang dizolimi. Sunnatullah. Mulai dari Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ceritanya nggak ada yang enak. Bahkan kita cerita Khulafaur Rasyidin. Mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kagak ada yang meninggalnya normal. Semua rata-rata dibunuh.
Itulah bagian perjuangan. Perjuangan dalam hidup, perjuangan ngedandanin diri. Makanya proses itulah yang harus kita lawani. Mengingat doa ini, kita kudu kuat. Makanya kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mentamsilkan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, beliau ungkapkan Rajab itu disebut Syahrul Taubah. Bulan Sya'ban disebut Syahrul Mahabbah, bulan Ramadan disebut Syahrul Qurbah. Enggak mungkin kita bisa dekat sama Allah, qurbah sama Allah kalau kita belum timbulin mahabbah, cinta kita kepada Allah. Enggak mungkin timbul cinta kepada Allah kalau kita belum taubah. Tobat artinya apa? Sadar sama dosa. Ini ada di tingkat kita nih. Kan sering-sering bilang, ini kalau buat urusan dosa, itu memang banyak-banyak kan? Sama, saya juga. Kalau bahasa saya, kalau kita bukan cuma tukang, tapi tengkulak. Banyak bisa udah. Kalau judulnya dosa kita dah. Makanya berbuat karena kita pengen ngejadiin diri kita orang benar, proses bulan Rajab ini harus kita lewati. Makanya disebut, kenapa disebut Syahrullah? Karena maksusun bil maghfirah. Karena bulan ini akan ditumpahkan segala ampunan oleh Allah. Amin. Asal kita niatin. Makanya tadi saya bilang, kalau pengen nyari keberkahan bulan Ramadan, setelahnya dari Rajab. Jadi orang, kita tuh udah dimandiin dulu, diguyurin, dibersihin. Nanti bulan Sya'ban didandanin, dirapiin. Nanti begitu bulan Ramadan, baru keluar seternya. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk keluar seter, gosok dong, gosok. Ngapain dan kalau kurang cincin. Itu proses tuh. Maka dalam kita ungkapan yang sekarang di bulan Rajab, karena ini bagian taubah, ya kita yang paling terpenting sadar ame dosa. Orang kalau udah sadar ame dosa dan pintu taubat itu terbukanya luas, asal sadar dulu. Dan akuin kalau kita salah, kalau kita masih masuk dalam pada perkara yang salah. Kalau dalam bahasa qaidah ulama, intufritil haram fa'tarif annahul haram. Kalau kita masih masuk dalam perkara yang haram, akuin kalau itu haram. Jangan ngedalih-dalih itu jadi kagak haram. Di jalanan, lampu helm kagak pakai, lampu merah kita terobos. Polisi nilang krikik, begitu ditilang, urusan biar beres, kita nyogok, kita kasih cepet ke polisi. Begitu udah kelar, kita bilang sama temen nih, gue bukan nyolok, tadi gue mah sedekah. Ya, PA. Jangan mendalihkan i'tiqadin kalau itu sogok dan itu haram. Ar-rashi wal murtasi finnar. Semua orang tahu yang nyogok, yang disogok neraka. Jadi jangan pakai ngedalih-dalihin. Ini mah bukan nyogok, gue mau sedekah. Gue mau nyogok, gue mau ngasih hadiah. Itu namanya ngedalihin. Kalau kita masih masuk pada perkara yang haram, akuin dulu itu haram. Kenapa? Dengan sebab ngakunya kita, pintu taubatnya cepat dibukain nih. Amin. Dia yang sekarang orang rada-rada sengkek kan, udah perkara masuk haram, dua alus ngomong, dua alus ini, dua alus ini. Udah bilang aja, ngomong udah haram dia. Ini perkara dia masuk di kerja yang ribawin. Wow, pokoknya kok riba banget tuh nih. Masuk, di berdali. Ini mah nggak riba, ini takdir Allah kita kerja di sini. Oncom. Nggak usah pakai ngedali-dali, udah akuin aja itu masih riba dan kita belum bisa keluar dari itu dan akui. Ya artinya apa? Ya banyakin istighfar, banyakin sholat taubat, banyakin istighfar, banyakin sholat taubat. Karena kita masuk pada perkara yang haram segitu doang. Kalau kita masih akui itu haram, Allah buka pintu taubatnya lebih cepat. Kan kalau kata Syekh Ibrahim Al-Matbuli, sebelum kita minta istiqomah dalam tobat, kita suruh minta istiqomah. Sebelum kita minta istiqomah dalam toat, kita suruh minta istiqomah dalam tobat. Kan susah istiqomah dalam tobat. Orang yang bisa istiqomah dalam tobat, nanti Allah kasih istiqomah dalam toat. Dan kalau tobatnya udah mantap nih, luar biasa tuh. Kan pernah ada cerita, ini gara-gara keistimewaan orang pengen jadi orang bener nih. Kan pernah sering dengar cerita dong, yang ada orang ngebunuh 99 orang. Bayangin tuh, 99 orang kena dibunuh dia. Nah singkat cerita, dia ketemu Rohib. Rohib itu kalau kata kita ustad. Ditanya, Pak Rohib, saya orang brengsek nih, emang apa? Gue udah membunuh 99 orang, tapi saya pengen banget jadi orang bener Pak Rohib. Kata Rohib, kira-kira masih bisa gak ya Tuhan ngampunin saya gak?
Kata Rohib, nggak bisa, lu udah kadongan. Kata dia itu, dia kesel, dibunuh nih Rohib pertama, Ustaz pertama, mati. Pas, cepet. Terus sudah, nambah. Akhirnya di jalan lagi, begitu di gang sebelah, nanya Rohib yang kedua, nanya Ustaz yang kedua. Pak Rohib, Pak Ustaz, iya, saya mau ngomongnya apaan? Saya orang brengsek banget ya, buang banget nih. Udah bajingan tengik lagi sini. Emang apa? Saya udah ngebunuh 99 orang. Barusan di gang sebelah nambah tuh. Jadi cepet udah. Tapi saya pengen mati jadi orang benar. Kira-kira Tuhan masih menerima gak? Terima. Taubat itu buka. Apa ampunan Allah itu luas. Udah girang nih kata gitu tuh. Cuman emang dikasih syarat. Apa kata itu Ustaz? Intolik ila arbin kada wa kada. Lu kudu pindah ke kampung ono cuman. Jangan lu pindah kemari, pindah sono ke Radenok. Kenapa emang? Karena orang sono demen ibadah. Majunya rajin, ke masjidnya rajin, ke sholat rajin, ke masjidnya rajin. Gitu. Disuruh pindah. Dia mau tuh dinurutin tuh wasiat Ustaz. Dia pindah di jalan. Nah cerita itu tuh belum begitu dia mau nyampe. Tahu-tahu mana enak. Dia mati, dia meninggal. Nah begitu dia meninggal kan turun tuh malaikat rahmat sama malaikat adab. Itu malaikat rahmat sama malaikat adab itu debat tuh. Kata malaikat rahmat, ini jatah gua nih. Emang apa? Orang dia mau tobat. Kata malaikat adab, enggak dong. Dia brengsek tuh udah membunuh 100 orang. Ini jatah gua. Kata malaikat rahmat, enggak ini jatah gua. Orang dia mau tobat. Dibekali deh rebutan bangke. Ngebang dia mati. Dia berdukai. Akhirnya dinanya ke Tuhan. Begitu ngadep Tuhan, bagaimana nih urusan nih? Ada apa? Ini hamba gini ceritain kata Tuhan apa kata Allah. Udah ukur dah, udah pada berkelahi, ukur. Apa kata ukur dah? Kalau tuh orang matinya masih dekatan kampung orang Bangor, jatah ente malaikat azab. Tapi kalau tuh di fulan matinya dekatan kampung orang bener, jatah ente malaikat orang. Ayo diukur sama dia. Tak begitu tuh, itu mayit dekatan kampung orang baik. Akhirnya kata itu malaikat rahmat, tuh kata apa? Lu pakai ngocok sih. Itu juga malaikat rahmat tuh. Nah yang saya mau garis bawahi inti dari cerita itu cuma banyak yang nggak pada ceritain lengkap gitu. Inti cerita itu kemuliaan orang yang pengen jadi orang benar terus mati. Padahal sembahyang belum, zakat belum, haji belum, ngapa-ngapain belum, baru pengen niat diberangkat dimati. Tahu surga malaikat rahmat yang dong-dong, ruhnya ditaruh tempat yang mulia. Kenapa begitu? Karena kemuliaan orang taubat. Yang kedua, kemuliaan taubat orang pengen jadi orang benar. Itu sebenarnya kalau dalam cerita lengkapnya, itu orang pergi ninggalin kampungnya. Itu kalau kata kita pakai jam itu jam menjelang guru bisyamsi. Ubailu guru bisyamsi, menjelang terbit terbenam matahari. Berarti kalau menjelang terbenam matahari bisa 5:30, bisa jam 5, pokoknya udah pengen sore banget, nyorein. Itu sementara perjalanan dia jalan ke kampung orang bener itu 100 mil. Kalau dalam riwayat perjalanan onta sehari semalam. Perjalanan onta. Dan itu pakai onta, dia jalan kaki. Itu 101 hari 1 malam. Nah dia jalan kaki. Dia berangkat kalau kata kita pakai jam nih, biar kita analoginya enak. Berangkat dari kampung orang Bangor jam 5. Pas meninggalnya berapa? Pas guru bisyamsi, terbenam matahari, dia mati. Taruhlah kalau kita umpamain dari Depok, dia pengen pergi ke Cianjur. Perjalanan sehari semalam kalau naik kendaraan ontak. Nah dia baru jalan dari Radenok. Tahu-tahu dia jam 5 berangkat. Begitu maghrib pas jam 6, jam 6:30 dia meninggal. Kalau kita jalan kaki mau ke Cianjur, kira-kira masih dekatan Depok, aku udah sampai dekat Cianjur. Hah? Ya aduh. Ini kagak nyimak bisa jadi. Misalnya nih, jadi orang pengen orang nih, dia berangkat nih, karena perjalanan jauh, perjalanan jalan kaki dari sini dari Depok pengen ke Cianjur, itu perjalanan jalan kaki, kita berangkatnya jam 5 sore, pengen ke Cianjur, tahu-tahu berangkat jam 5, maghrib udah mati di jalanan, kira-kira jalanan itu masih wilayah Depok, apa udah ke Cianjur? Boleh mau jembatan Serong, lepas jam 5 udah mati, jembatan Serong baru udah mati, jembatan Serong, jembatan Serong matinya, baru sampai situ. Orang perjalanan sehari semalam,
Tapi kenapa kok begitu disuruh ukur cekatan orang bangun? Itulah dalam riwayat wa annallaha qulibatil ardu alaihi, karena sesungguhnya Allah lipat bumi Allah itu, dilipat sama Allah. Kalau kata orang Jawa orang di bawah kantong macan nih. Jangan dicopot. Dia lipat sama Allah bumi Allah. Padahal kalau menurut akal udah masih deketan kampung Bangor tuh. Orang berangkatnya sore, maghrib udah mati sih. Kalau dia berangkatnya maghrib terus matinya subuh, udah jauhan sono. Udah jauhan sono ya Ciawi dah. Maksudnya udah jauh sini, kampung sini jauh. Tapi itulah kehebatan orang pengen niat jadi orang benar. Maka tobat itu salah satu bagian yang menyebabkan orang bisa mendapat kemuliaan. Amin. Ya Rabbal, kalau kita tobat maka nanti bulan Sya'ban kita akan muncul mahabbah kita kepada Allah. Kalau mahabbah kita cari keberkahan juga, maka Ramadan puncaknya kita bisa mendapatkan kurba. Kalau dalam istilah Tuan Syekh yang lainnya, Rajab itu diistilahkan syahruz zar'i, bulan nanam. Kalau Sya'ban itu disebut syahrus saqi, bulan nyiram. Kalau Ramadan itu disebut syahrul hasad, bulan panen. Nyambung dong tukang timun. Enggak mungkin kita bisa panen kalau ngurusnya pohon malas. Enggak mungkin kita bisa ngurus pohon, nanam aja kagak. Makanya kalau kita nandain bulan Rajab dulu di zaman di Tenabang, saya sering inget-ingetin tuh dari jamaah ke jamaah di Tenabang, di Kartengsin, di Setiabudi kan masih ada pengajian tuh. Ingat besok bulan Rajab, besok bulan Rajab, besok bulan Rajab. Saya ngasih tahu begitu pindah ke Kampung Tupu, gue udah tahu. Udah pada nanam timun pada aja. Ditawan orang Kupu, orang Rodeno. Jadi nandanya asal ada orang nanam timun aja Rajab dah. Di jagoan nih. Jadi akhirnya saya buat inget-ingetan. Oh iya nanam timun, udah Rajab kan. Jadi akhirnya saya yang kalah. Itulah hebatnya orang Depok. Ya intinya usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah. Sekali lagi segala sesuatu itu perlu proses, dan ini masuk bulan Rajab, alhamdulillah Allah masih kasih sehat. Mudah-mudahan sampai pada puncak kemuliaan 3 bulan pada akhirnya Allah terus berikan kesehatan lahir batin, dan akhirnya kita bisa mendapatkan puncak kemuliaan bulan Ramadan, yakni mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus buat Al-Fakir, dan mudah-mudahan semua jemaah kuliah subuh yang Ahad pagi, yang Sabtu pagi, mudah-mudahan senantiasa selalu diridhoi diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang ngurusin ini majelis subuh mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Itu ila islah mastata'tu wa taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.